Salam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillahi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala darbihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم فقهنا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Alhamdulillah kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai majelis kita. Semoga kita pun memelihara niat lillahi ta'ala, membersihkan dari niat-niat yang lain, tujuan-tujuan yang lain, kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tajdidun niyah, perbarui niat ketika sebelum beramal, di dalam beramal dan setelah beramal. Dimulai dengan bismillah dan diakhiri dengan astaghfirullahaladzim. Kemudian jemaah sekalian, ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum. Kita hadir di sini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai muslim, yaitu mempelajari kitabullah, mempelajari kalamullah dan membaca Al-Qur'an dengan sebenar-benar membacanya. Artinya memahami maknanya, tidak hanya melafazkan huruf-hurufnya atau membacakan memenuhi kaidah tajwidnya, tapi haqqa tilawatihi adalah memahami tafsirnya. Oleh karena itu kita tidak bisa menafsirkan Al-Quran sendiri, melainkan kita mendatangi kalam ulama, ya. Penjelasan para ulama itulah wasilah untuk kita mendapatkan ilmu. Kita di sini dalam rangka diskusi, sama-sama saling mempelajari kitabullah Subhanahu wa taala dari penjelasan para ulama dan ini kewajiban kita, ya. Seorang muslim harus mengetahui kewajiban apa yang Allah berikan kepadanya. Di antaranya ialah mempelajari kitabullah dengan mempelajari ma'aninya, makna-makna yang terkandung di dalamnya. Kemudian tujuan kita selanjutnya ialah dalam hadir majelis ini selain menunaikan kewajiban kita mempelajari kalamullah, tujuan yang lainnya ialah untuk mengangkat kejahilan pada diri kita. Ya, mengangkat kejahilan. Jadi thalabul ilmi fungsinya itu pertama adalah untuk mengangkat kejahilan. Kejahilan maksudnya bukan jahil, tapi mengangkat ketidaktahuan kita mengenai hal yang tadinya kita tidak tahu. Nah, kemudian hadir kita di majelis online atau offline, tujuan yang ketiga adalah untuk berubudiyah, ya. Karena menuntut ilmu itu adalah ibadah dan seagung-agungnya ibadah, ya. Ibadah yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ya, banyak derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan makhluk-makhluk seluruhnya bersaksi dan mendoakan orang-orang yang thalabul ilmi. Kemudian tujuan thalabul ilmi yang keempat adalah untuk mengharapkan, kita berharap majelis-majelis yang kita datangi menjadi saksi, menjadi syafaat nanti di hari kiamat. Ya, menjadi saksi, kemudian jadi syafaat di hari kiamat, ya. Karena amal-amal itu akan dipersaksikan nanti di Yaumul Mizan, ya, hari kebangkitan dan hari pertimbangan. Yang ke berapa itu? Tujuan menuntut ilmu. Yang kelima. 5 sekarang. 5. Yang kelima untuk takfir dzunub, menghapuskan dosa. Hadir di majelis itu untuk menghapuskan dosa. Siapa di antara kita yang tidak pernah berdosa? Tidak ada. Maka hadir di majelis itu adalah untuk takfir az-dzunub. Nah, untuk menghapuskan dosa. Jadi kita hadir di sini untuk menghapuskan dosa. Di majelis-majelis adalah majelis pengampunan dosa. Jadi 5 itu minimal tujuan kita untuk ilmu. Yang pertama, Mas Rizky apa? Nggak catat lagi. Kewajiban sebagai muslim. Nah, kewajiban, ya, menunaikan kewajiban sebagai muslim. Nah, hukumnya wajib, fardu ain, bukan fardu kifayah. Ya, kalau memandikan jenazah, meninggalkan jenazah itu fardu kifayah. Sudah ada yang melakukan, sudah selesai, tidak ada dosa. Menuntut ilmu ini wajib fardu ainin, ya.
Kemudian yang kedua, Membaca Menghapus dosa. itu udah keberapa? Ketiga atau keempat itu. Mengangkat kejahilan. mengangkat kejahilan diri, ya. Jahilan. Nah, kita harus di depan ilmu kita harus merasa bodoh. Kalau kita sudah merasa Bodoh. pintar, disitulah Setan. disitulah musibahnya, ya. Kalau seorang sudah merasa alim, Cukup. kalau sudah merasa cukup, ya, sudah merasa pintar, ya itulah musibah. Yang kedua tadi mengangkat kejahilan, ya. Jahilan. Raf'ul jahalah fi nafs. Kemudian yang ketiga, Ubudiyah. dalam rangka ubudiyah. Ahsan. Ubudiyah. Dalam rangka ubudiyah, kita melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Mengangkat derajat. Menghapus dosa. nah, Kafarah. Mengangkat derajat. takfiru dzunub, untuk menghapuskan dosa. Junub. Yang kelima, menjadi saksi dan syafaat di hari kiamat. Nah, yang keenam, belum ya? Oh, Yang keenam, agar mendapatkan sakinah atau ketenangan dari majelis itu. Ya, jadi minimal 6 inilah tujuan kita harus diperkuat lagi dalam rangka thalabul ilmi. Baik. Nggak apa-apa lah ya, sekali kita seling dengan materi tambahan, ya. Kita sudah sampai di surat Abasa. dosa. Dinamakan surat Abasa karena memang dimulai dengan kata Abasa. Dan surat Abasa ini turun sebelum Nabi hijrah, ya, termasuk ayat-ayat yang pertama turun atau wahyu yang pertama turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih tepatnya ketika Nabi mulai mendekati orang-orang terdekatnya, ya. Ketika surat surat Al-Alaq turun, itu Nabi berdakwah kepada istri beliau, ya, orang-orang terdekat, ya, keponakan beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kemudian kepada orang-orang terdekat, sahabat dekat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian mulai masuk ke kalangan-kalangan terdekatnya dan kaumnya. Jadi Abasa ini adalah wahyu yang turun ketika Nabi mulai ekspansi dakwah ke karib kerabat atau kaumnya, ya, orang Quraisy, petinggi-petinggi Quraisy. Jadi ini Makkiyah, ya, surat ini surat Makkiyah, bisa dilihat dari ciri-cirinya. Suratnya pendek-pendek, ayatnya pendek-pendek, kemudian isinya mengenai tauhid, kemudian iman kepada hari kiamat dan kenabian Rasulullah SAW dan kebenaran Al-Quran. Itulah ciri-ciri surat Makkiyah atau surat pra-hijrah. Baik, kita buka kitabnya. Nah, suratu Abasa Makkiyah wa ayatuha isnatan atau sintan wa arba'una ayat. Cukup panjang, 42 ayat, dan Makkiyah, ya, sebagaimana kita sebutkan tadi. Kemudian surat ini turun, ada sebuah kisah yang menarik, ya. Surat ini asbabun nuzulnya adalah terjadi sebuah kisah yang menarik, yaitu akan kita ceritakan pada setelah kita mengetahui, ya, beberapa hal yang terkait dengan surat. Baik. Kemudian apa lagi? Namanya sudah, kemudian dia Makkiyah, kemudian dimulai surat ini dengan Abasa sekaligus nama surat tersebut. Ya, Allah Ta'ala firman, kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. Sadaqallahul azim. Man yurid an yaqra, siapa yang mau baca? Salah satu aja. Semuanya habis waktu kita. Ada Ustaz. Mau semuanya boleh juga. Boleh.
Tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. Alhamdulillah. Bagian pertama, jadi sebagaimana kebiasaan dari Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, beliau membagi tafsir setiap surat itu berbagai partisi. Ya. Afwan sebentar, Anda mau ngecas laptop, baterainya lowbat sebentar. Baik. Ini bagian pertama dari surat Abasa. Kemudian Allah Ta'ala firman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Kita bagi lagi, ini bagian yang pertama, ya. Abasa, apa kata Syekh di sini? Qala rahimahullahu ta'ala, ay an-nabi sallallahu alaihi wasallam bima'na kallaha wajhahu wa taghayyara. Baik. Jadi abasa datang dalam bentuk fi'il madhi, apa nih? Kata lampau orang ketiga tunggal laki-laki, ya enggak? Abasa ya basu. Artinya dia kalaha atau qattaba, berubah air wajahnya bermuka masam, begitulah kira-kira. Berubah air wajahnya ada sedikit. Kalau orang yang namanya wajah itu adalah cerminan dari hati, ya. Kalau hati rasa tidak senang pasti terekspresi di wajah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nabinya abasa wa tawalla, dia itu ya bermuka masam dan berpaling. Ya, kenapa ini adalah ditujukan kepada Nabi SAW menurut jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada yang menyelisihinya. Ya, jadi abasa di sini rujukan kepada Rasulullah SAW, bukan kepada selain Rasulullah. Ya, itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, kecuali golongan Syiah yang menyebut ayat ini turun kepada Utsman bin Affan atau selain dari Nabi SAW. Itu kita tolak tafsiran tersebut karena dalil yang sangat kuat dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, abasa wa tawalla maksudnya yang dibicarakan di sini Nabi Muhammad SAW. Lah, kenapa Nabi bermuka masam? Ada asbabnya. Wa tawalla wa a'rada, dan berpaling. Ya. Baik. Wa tawalla ai a'rada katanya di sini. Baik. Kenapa Nabi bermuka masam berpaling? Ada yang tahu kisahnya? Yang tahu cerita. Kalau nggak salah sih karena dia lagi menemui bertemu tokoh-tokoh Quraisy. Baik. Ya. Ya, dan ada lagi tambahan? ya setahu saya itu. Menemui tokoh Quraisy kemudian bermuka masam, gimana? Nggak ada ini, ada yang Datangnya datang. Abdullah bin Umi Maktum. Oh, datang Abdullah bin Umi Maktum Buta. kemudian. Ya. Gak apa-apa, cerita aja sepengetahuan kita. Kalau nggak salah dia buta, Ustaz. Kemudian? Makanya Nabi merasa nih orang buta ini nggak penting gitu kan. Jadi dia agak masam mukanya. Oh gitu, orang buta itu gak penting, kemudian Nabi muka masam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Nah, coba kita lebih agak detail ya, karena khawatir kita ada salah paham nanti Salah pada persepsi kepada sahabat Nabi SAW dan kepada Nabi sendiri. Nabi. Oh, Nabi gitu sih gitu kan. Nah, jadi banyak orang yang memfitnah ayat ini untuk mencederai kemuliaan Nabi SAW. Ya, bab pertama kalau kita bicara tentang Nabi yang harus kita timbulkan tuh keagungan dan kemuliaannya. Ya, jangan suuzon dulu pada Nabi SAW. Ya, jadi ini kita katakan tadi salah satu surat yang awal lagi turun kepada Nabi Muhammad SAW. Awal-awal wahyu, yaitu Nabi mulai ekspansi dakwah ke kalangan kaumnya. Dan Nabi melihat bahwasanya yang menjadi potensi dakwah itu adalah orang-orang yang banyak pengikutnya. Ya, ketika Nabi mulai dakwah di Mekah, Nabi melihat bahwasanya ini yang banyak pengikutnya harus dimulai dakwah kepada mereka sehingga boleh jadi memberikan dampak positif pada dakwah, perkembangan dakwah Islam. Ya, ibaratnya tangkap induknya, anaknya akan ikut. Jadi kalau kita nangkap ayam itu, jangan nangkap anak-anaknya, malah diserang sama induknya, ya enggak? Ya, cara ngambil anak ayam yang banyak itu, tangkap induknya, masuk ke kandang, nanti anaknya ikut. Nah, itulah kira-kira. Jadi dakwah itu harus berstrategi. Dan Nabi SAW memandang itulah strategi dakwah ketika di Makkah. Ya. Karena kita harus tahu bahwasanya sistem politik atau sistem pemerintahan di Arab ketika itu, Arab Jahiliyah, ya tidak seperti kerajaan yang ada di dunia ketika itu. Di Persia ada kerajaan sendiri yang dipimpin oleh Kaisar, bukan Kaisar, apa istilahnya? Apa Persia itu rajanya? Apa namanya istilah? Ya Raja Persia lah. Nah, kalau kalau Romawi ada Hirakelnya, ada Kaisar istilahnya ya. Ya, jadi sistemnya kerajaan. Nah, kalau Arab Jahiliyah, sistem pemerintahan ketika itu tidak berbentuk kerajaan, apalagi demokrasi. Ya. Sistem di Arab Jahiliyah ketika itu dipimpin oleh orang-orang tertentu yang memiliki kekuasaan. Lebih kesukuan, tribes, ya, lebih ke kesukuan, dan suku itu dianggap mulia bisa memerintah itu karena kekayaannya dan banyaknya orang-orang yang mulia yang hebat di kalangan itu. Jadi makanya Quraisy dianggap mulia karena apa? Karena mereka kaya rata-rata. Orang Quraisy itu orang kaya, pedagang sukses. Kemudian dia juga keturunan dari Ismail, orang yang pertama kali menjadikan asbab terbukanya kota Makkah. Kemudian di kalangan Quraisy juga muncul manusia yang unggul, yang ahli dialog, yang jago bidang syair dan lain sebagainya. Dan kemudian Quraisy itu bahasanya paling bagus di kalangan bahasa bangsa Arab, ya, bahasa Quraisy. Quran ini juga mayoritas adalah bahasa Quraisy. Nah, jadi itulah. Jadi sistem pemerintahan di Arab ketika itu yang berpengaruh itu adalah tribes atau klan tertentu, ya. Suku-suku tertentu yang bisa menjadi tolak ukur orang bertanya mengenai hukum dan lain sebagainya. Ya, meskipun Arab Jahiliyah itu kezaliman di mana-mana, pegangan orang itu adalah orang-orang yang berkuasa di kesukuan dan lain sebagainya. Baik, Quraisy dan cabang-cabangnya. Nah, Nabi melihat kalau dakwah kepada tokoh-tokoh Quraisy, maka ini menjadi strategi dakwah yang bagus itu. Karena satu tokoh masuk Islam akan banyak yang mengikuti. Dibandingkan kita dakwah kepada orang-orang biasa yang tidak ada pengaruh. Bahkan orang-orang biasa itu kalau bosnya ngomong tidak, mereka diazab, maka dibunuh. Ya, tidak sedikit sahabat Nabi yang statusnya budak di awal-awal Makkah mati terbunuh syahid, ya. Atau dizalimi, dipaksa murtad dan lain sebagainya. Ya, seperti Ammar bin Yasir dan keluarga Yasir dan lain sebagainya, ya. Bilal bin Rabah dan lain sebagainya. Abdullah bin Mas'ud, ya, banyak sahabat yang memang orang-orang yang serata rendah. Dan Nabi melihat kalau orang kaya ini masuk Islam, ya ini bagus. Dan ini tidak salah. Ini banyak keberhasilan yang terjadi, ya, ditiru oleh para ulama seperti Wali Songo di Indonesia. Itu dakwahnya selain kepada orang biasa juga kepada pada raja-raja ketika itu. Ya, bahkan dengan menikahi putri raja tertentu, ya, maka turunan Arab ini, ulama-ulama Arab yang datang itu mereka menikah dengan pribumi, ya. Sehingga dan rajanya akhirnya masuk Islam, dan kalau raja sudah masuk Islam, ya rakyatnya biasanya akan ikut. Ya. Kemudian banyak juga ulama yang datang ke suku-suku pedalaman. Jadi saya dulu ada dosen di waktu kuliah di Libya, dulu ada dosen dari Pantai Gading, itu beliau setiap tahun itu diutus dari negara Saudi, ya, badan wakaf dan dakwah di Saudi untuk kirim ke pedalaman Afrika. Biasanya untuk apa? Dakwah ke
suku-suku pedalaman Afrika yang masih nyembah animisme, dinamisme seperti itu. Jadi bicaralah, dakwahlah kepada kepala suku, gitu kan ya. Kalau sudah bicara dengan kepala suku, berdakwah, kemudian dia masuk Islam, biasanya satu suku itu langsung masuk Islam. Nah, jadi ditangkap dulu, kakapnya dulu gitu. Nah, baru yang bawah-bawahnya ngikut gitu. Nah, baru tertirinya pasti ngikut gitu kan ya. Itu salah satu strategi dakwah. Bukan salah. Nah, bukan itu salah, itu adalah menunjukkan, jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya Nabi memikirkan strategi dakwah. Ya, Nabi memikirkan strategi dakwah. Nabi tidak seperti itu saja, tapi ada ikhtiar, ada strategi yang Nabi SAW pikirkan dan terapkan. Baik. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, ketika datang kepadanya al-a'ma. Nah, orang yang al-a'ma maksudnya orang yang buta. Baik. Siapa di sini yang maksud dengan al-a'ma di sini? Yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum adalah seorang sahabat Nabi SAW dari kalangan muhajirin, ya, termasuk sahabat yang pertama-tama masuk Islam di kota Makkah, senior lah. Ya. Itu minal awwalin, ya, termasuk orang-orang yang awal masuk Islam. Tapi dia, mohon maaf, dia memiliki cacat, yaitu buta mata fisiknya, mata kepalanya buta. Ya. Kemudian kenapa namanya Abdullah bin Ummi Maktum? Ada yang mikir nggak? Abdullah bin Ummi, kok ke ibunya gitu? Ya enggak? Abdullah anaknya Ibu Maktum gitu. Nah, kenapa? Karena bapaknya nggak ada. Bapaknya ada. Masa nggak ada bapaknya? Emang Nabi Isa? Nggak, maksudnya mungkin bapaknya nggak menikah. Jadi salah satu yatim kali. Nah, jadi ada yang tahu? Ada yang tahu dikasih hadiah? Yang tahu dikasih hadiah, ayo. Nah, hadiahnya buku nih, kitab satu Khawatir Qur'aniyah. Bisa jadi ibunya lebih terkenal daripada bapaknya. Lebih terkenal. Lebih dikenal ya. Ibunya daripada bapaknya, itu man. Orang kan biasanya kayak gitu, yang terkenal dijadiin nama itunya. Oh, ya kurang tepat. Julukan kali Ustaz ya. Enggak juga. Itu satu julukan. Enggak julukan. Jadi Abdullah bin Ummi Maktum itu ibunya berasal dari suku yang lebih mulia dari bapaknya. Oh. Maka orang Arab itu sering menisbatkan hal yang lebih mulia, bukan terkenal ya, lebih mulia kepada namanya sendiri. Dalam Islam kan nggak boleh sebenarnya. Kalau kita menisbatkan nasab pada ibu, memang harus kepada bapak, bin fulan, ya. Ya, jadi karena ibunya lebih tinggi strata kesukuannya. Orang Arab itu sangat fanatik soal suku, ya. Baik. Jadi al-a'ma di sini adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, kenapa pertanyaan di sini Allah Subhanahu wa taala memakai kata ganti orang ketiga tunggal laki-laki, abasa. Padahal yang ditegur itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa enggak abasta wa tawallaita ya Muhammad gitu kan ya? Yang belajar bahasa Arab pasti ngerti nih. Pasti relate istilahnya. Kalau anak muda sekarang relate dia. Nah, kenapa? Masa lampau kejadiannya Ustaz. Ya, kejadian masa lampau. Cuman orang ketiga kan, seolah kan wahyu turun kepada siapa? Wahyu turun kepada Nabi kan? Oh. Karena berlaku umum juga Ustaz. Nantinya kan ayat ini bisa berlaku buat siapapun. Jadi ini adalah ayat dari sekian ayat yang menegur Nabi SAW. Ya, itu menjadi bukti bahwasanya Nabi bukan mengarang Quran, Nabi sendiri tegur kok, gitu kan? Tetapi di sini Nabi ingat, Nabi tidak berdosa, tetapi Nabi salah, tapi langsung diampuni dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kenapa bentuknya orang ketiga dan dia laki-laki itu telah bermuka masam dan berpaling? Kenapa Allah memakai orang ketiga tunggal? Karena Allah menegur nabinya dengan teguran yang lembut, dengan yang halus. Jadi orang yang cerdas itu, orang yang punya adab tinggi itu biasanya enggak. Dengan ditegur dengan bahasa kias sudah paham gitu. Ya.
Ini kalau orang itu langsung to the point gitu Ustaz ya. Dengan bahasa kiasan tuh udah paham dia. Udah kalau bahasa Minangnya itu apa? Alun takile la takalam. Takile la takalam. Jadi roaming gitu. Jadi orang Minang itu terkenal dengan kata-kata sindiran gitu. Nah, dia cepat sekali tersindir dengan ucapan orang lain. Nah, itu orang Minangkabau ya. Nah, jadi tidak perlu ditegur langsung tuh nggak butuh orang Minang, nggak perlu ditegur langsung. Disindir dikit aja udah langsung ngerasa. Ya tahu ya itu Minang ya, orang Minang. Ya seharusnya seperti itu. Baik. Nah, disinilah Allah memakai bahasa orang ketiga untuk menunjukkan bahwasanya Allah menegur nabinya dengan cara yang sangat halus dan lembut. Nah, kita baca nanti keterangan gimana keterangan Syekh Bakar Jazairi di sini. Hadza itabun latif. Kita baca aja ya. Qauluhu ta'ala abasa wa tawalla an jahul a'ma. Hadza itabun latifun yu'atabu bihi Allahu subhanahu wa ta'ala rasulahu Muhammadan. Nah, jadi ayat ini adalah itab. Apa itu itab? Teguran. Teguran latif. Apa itu latif? Lembut. Nah, halus. Ini teguran halus. Yu'atibullahu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menegur dengannya rasulahu. Utusannya yaitu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Namanya ditegur ya pasti ada sebuah kesalahan. Tapi ingat bukan dosa ya. Jadi ada beberapa ayat dalam Quran yang Nabi ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya ayat ini. Kemudian apa lagi? yang namanya ditegur pasti ada kesalahan. Nah, apa kesalahan Nabi? Dia ceritanya begini. Nabi SAW memandang bahwasanya tadi kita ceritakan berdakwah itu ada prioritas, ada strateginya. Dan Nabi melihat pembesar Quraisy itu adalah yang paling pertama harus didakwahkan karena mereka punya pengaruh, banyak followersnya, uangnya banyak, ya jah pangkatnya tinggi, ya ini adalah potensi untuk didakwahkan. Ya memang kalau secara kasat mata orang itu kalau berlebih ya materinya, pengaruhnya luar biasa, itu juga pengaruh dakwahnya juga luar biasa. Ya. Kalau orang-orang biasa itu Ustaz. Hukum Pareto, berarti Nabi sudah tahu Pareto gitu kan? Nah, hukum Pareto. Iya, hukum Pareto. Iya. Ya, jadi bayangkan, tapi orang yang punya kekuasaan itu kalau sebaliknya tidak menerima dakwah, ya, tidak menerima dakwah Islam, tidak mengamalkan Islam, dosanya juga lebih besar daripada orang biasa. Jadi jangan bangga juga kita orang terkenal, followers kita banyak, sebagai public figure, jangan langsung bangga itu kehormatan dari Allah, belum tentu. Ya. Orang biasa, kalau dia ngerokok, dosa buat dia sendiri mungkin. Tapi public figure ngerokok, dokter lagi misalnya. Itu dosanya, jangan dianggap dosa kecil. Orang melihat dia, diputar videonya berulang-ulang kali sampai hari kiamat. Dosa dianggap katakannya kecil. Apalagi menteri, Ustaz. Apalagi menteri. Ya. Maka dosanya itu eksponensial bahasa matematikanya itu. Jadi ada dosa jariah juga, Ustaz. Nah, dosa jariah itu. Hati-hati kalau kita punya pangkat, punya pengaruh, ya punya kekuatan, banyak followers, ya yang view-nya kalau bikin konten itu di YouTube banyak, hati-hati ya. Satu kesalahan kecil kita bisa jadi dosa jariah. Tapi sebaliknya kalau dia mengajak kepada yang ma'ruf, pahalanya juga gede. Ya enggak? Coba, ada yang setuju enggak? Ada yang enggak setuju? Ya. Setuju. Seorang presiden ngomong sesuatu yang sederhana kayaknya gitu kan. Ini makan tangan kanan ini sunnah Nabi. Kan sederhana itu. Tapi ditonton banyak orang, berita orang, pahalanya ngalir luar biasa. Makanya keterkenalan itu fitnah, ujian. Ya, fitnah itu ujian. Ya, keberbangkatan yang tinggi itu juga ujian. Jadi pejabat itu ujian. Jadi orang kaya pun ujian. Ya. Belum tentu tuh nikmat. Tergantung kita bagaimana menyikapi dan mengolahnya. Nah, Nabi memandang itu orang-orang Quraisy itu sebagai orang yang berpotensi untuk dalam dakwah. Ya, kita tangkap induknya, anaknya akan ngikut semua. Satu suku masuk Islam, semuanya masuk Islam. Nah, itu strategi dakwah. Kemudian Nabi sampai ke namanya apa ya tempat itu? Tempat perkumpulan ya. Jadi depan Ka'bah itu, dekat Ka'bah itu dulu ada satu tempat khusus, rumah khusus kayak macam aula lah. Itu biasanya kumpul pembesar-pembesar atau sanadid al-Quraisy, pembesar-pembesar
Quraisy. Dan Nabi SAW datang ke tempat itu. Dia menjelaskan, Nabi SAW menjelaskan tentang Islam dan lain sebagainya. Di tengah penjelasan itu, datang Abdullah bin Umi Maktum ini. Dan dia nggak tahu Nabi lagi berdialog dengan siapa. Yang jelas dia mencium Nabi wangi di situ. Dan ciri Nabi itu wangi, sangat wangi ya. Jadi kalau nyari Nabi itu gampang. Kalau di Mekah nyari Nabi gampang. Nabi lewat jalan ini, kalau wangi jalan itu tuh Nabi pernah lewat situ. Jadi nggak kesulitan nyari Nabi itu. Jadi kemudian bahasanya Nabi, perkataannya Nabi. Abdullah tahu itu Nabi lagi ngomong. Abdullah nggak tahu tapi siapa yang hadir di majelis itu dan apa kepentingan Nabi SAW di situ. Bagaimana kesibukan Nabi di situ. Kemudian Abdullah tiba-tiba bertanya, ya Rasulullah, alimni atau akri'ni mimma 'allamakallahu. Ya, ajarkan aku ayat, atau sebagian pendapat ulama mengatakan menanyakan tentang hakam atau hukum. Ya, apa hukumnya begini, atau diminta ajarkan beberapa ayat Al-Qur'an. Ya. Yang penting di situ ada interupsi lah istilahnya. Yang penting di situ ada interupsi dari Abdullah bin Umi Maktum. Dan Nabi SAW lagi serius ngomong. Lagi serius bicara, di introspeksi. Dan itu enggak sekali, sampai 4 kali bahkan. Dan Nabi tidak berkata apa-apa. Nabi cuman diam, tapi wajah beliau berubah. Ada wajah tidak suka sedikit. Ya, ada wajah ketidaksukaan sedikit karena ada semacam interupsi. Tapi Nabi enggak ngomong apa-apa. Nabi tidak ngomong, tidak mengusir, apalagi nggak mengusir, jauh sekali. Nabi tidak ngomong apa-apa dan tidak pula mengusir. Ya, karena apa? Nabi SAW tahu bahwa ini orang, mohon maaf, buta. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian gelari, memberikan gelar dengan gelar-gelar yang jelek kepada orang lain. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan anja'ahul a'ma, dan datang kepadanya al-a'ma, orang buta. Makanya ada yang bertanya, kenapa Allah sebutkan orang buta di sini? Apa maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala? Tapi nggak boleh kita memberi lakop pada orang. Si pendek, si kerdil, hitam, apalagi si keling, si buto, si buta. Nggak boleh sebenarnya. Nah, apalagi si buta dari Gua Hantu, nggak boleh. Judul film Ustaz. Ya, boleh kita beri lakop seperti itu. Nah, kenapa Allah SWT memberikan lakop di sini gitu? Ini bukan dalam rangka mencederai kehormatan dia, bukan. Ya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ta'rif istilahnya. Jadi kata ulama, memberikan lakop itu ada 2 macam. Litaksir, kemudian yang kedua lita'rif. Apa litaksir? Merendahkan. Lihat nggak si Ahmad? Yang mana Ahmad mana? Banyak sini. Oh, yang pendek itu. Oh iya, yang pendek itu. Nah, itu apa hukumnya? Nggak apa-apa berarti. Tergantung niat. Kalau dia menyebutkan cebol atau pendek tadi itu litaksir, untuk merendahkan, haram hukumnya. Haram. Tapi kalau lita'rif, boleh. Dapat ta'rif. Ya susah. Ahmad itu kan banyak. Sementara Ahmad yang pendek itu cuma 1. Yang ciri khasnya begitu. Li ta'rif nggak apa-apa, untuk mengidentifikasi nggak masalah. Ya. Dan Allah SWT Maha Mulia, nggak mungkin Allah merendahkan makhluk ciptaannya, gitu kan ya. Nah, di sini Allah li ta'rif, bukan li taksir. Biasanya li taksir tuh niat, jadi patokannya adalah niat. Ya. Gimana taunya? Ya Allah alam, hanya Allah yang tahu dan dia sendiri. Tapi ada gejalanya biasanya. Ada gejalanya, ada ekspresinya, ada ekspresinya. Nah, kalau senyum-senyum di ujung itu biasanya, atau alisnya ngangkat dikit, itu biasanya dia. Itu biasanya litaksir itu. Itu haram. Tapi kalau memang untuk ta'rif yang mana dimaksudnya nih? Itu biasanya lita'rif. Wallahu a'lam. Baik. Jadi di sini Allah lita'rif, untuk mengungkapkan identifikasi, ya, dan untuk mengatakan libayan a'dzar, ya, untuk menjelaskan uzurnya orang ini, ya, untuk menjelaskan uzurnya orang ini. Ya Muhammad, ya orang ini buta, jadi jangan terlalu kamu permasalahkan. Kenapa? Dia nggak ngelihat kamu lagi sibuk gitu. Jadi cuma dengar kamu bicara, ya, dia cuma audio, dia nggak visual. Jadi jangan begitu. Dan Nabi SAW menjaga akhlaknya. Nabi bermuka masam itu, sedikit bermuka masam, itu tidak mengurangi kemuliaan akhlak Nabi. Kenapa? Nabi nggak ngomong.
Ya, Nabi nggak ngelihat. Kalau seandainya orang ngelihat, Nabi nggak akan bermuka masam sama dia. Nabi manusia biasa, wajar berekspresi kan. Lagi semangat nih untuk dakwah kepada orang-orang yang mungkin bisa menjadikan asbab dakwah ini maju. Tapi kemudian Nabi dapat interupsi berulang kali seperti itu dan orang ini nggak paham-paham. Allah SWT anjahul a'ma, memberikan ta'arif di situ dan sebagai menunjukkan uzur pada Rasulullah SAW. Jangan terlalu dipermasalahkan orang karena dia tidak buta. Jadi artinya Allah SWT mengajarkan kita adab, memperlakukan orang sesuai dengan kemampuan dia, keterbatasan dia, dan lain sebagainya. Dan itu Nabi tidak mengurangi kemuliaan akhlak beliau. Kenapa? Nabi tidak menunjukkan visualnya. Nabi tahu orang nggak melihat, makanya Nabi tidak bermuka masam, tapi Nabi menjaga ucapannya, karena itulah yang didengarkan dan difahami dari lawan bicara. Selebihnya Nabi sepanjang hidupnya bermuka baik kepada lawan-lawan bicaranya. Ya, Nabi SAW mukanya selalu cerah, mukanya selalu tersenyum kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW, tapi kecuali pada kondisi tertentu yang mana agama dihina. Ya. Kemudian anja'ahul a'ma. Interupsi seperti tadi, kita coba baca tafsirannya di sini. Anja'ahul a'ma ay li ajli anja'ahu Abdullah bin Ummi Maktum fa qata'ahu amma huwa mashghulun bihi min da'wati ba'di asyrafi Quraisyin lil Islam. Ya. Li ajli anja'ahu. Jadi Abdullah bin Maktum radhiyallahu anhu memotong pembicaraan. Dan itu juga tidak memotong pembicaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam amma huwa mashghul bihi, dan ketika itu Nabi sedang sibuk ya min da'wati ba'di asyraf Quraisy lil Islam. Mungkin Abdullah bin Maktum menyangka Nabi ketemu para sahabatnya. Ya, kalau ketemu sahabat kan biasa introspeksi, ya Rasulullah tolong ajarkan ini, apa hukumnya gini, biasa. Nabi Abdullah nggak tahu ini yang hadir itu orang-orang besar, orang siapa gitu kan ya. Nah, kalau orang buta nggak masalah, tapi orang yang bisa melihat seperti kita, alhamdulillah jangan seperti ini ya gitu ya. Nggak ada uzur bagi kita, nggak ada uzur bagi kita, motong bicaraan dan lain sebagainya. Apalagi pada orang yang mulia ya, pada ulama itu motong bicaraan seenaknya demi tujuan kita sendiri. Dan lihat juga lawan bicara gitu. Nah ini biasanya adab sudah mafhum ya, sudah maklum. Baik. Ba'di asyraf Quraisy ya, sebagian daripada orang-orang yang dimuliakan atau petinggi-petinggi Quraisy lil Islam. Ya, Nabi sedang dakwah kepada muka Quraisy. Lanjut. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Seperti ada yang ketinggalan apa ya? Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Dan engkau tidak mengetahui ya Muhammad, boleh jadi dia yazakka, mensucikan dirinya. Yutahhir minaz zunub, yatatahhar minaz zunub. Dia membersihkan diri daripada dosa. Ya, coba lihat. Apa yang ditanyakan Abdullah bin Ummi Maktum tadi? Yatatahhar minaz zunub. Mengenai ayat ya. Nah, apa kata di sini? Tafsiran. Nah, siapa Abdullah bin Ummi Maktum? Nah, kita coba baca di sini. Fallazi abasa bi makna qattaba wajhahu wa a'radahu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang abasa itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qattaba wajhahu, berubah air wajahnya, wa a'rada, dan berpaling, tidak menjawab maksudnya, bukan meninggalkan. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal a'ma, dan orang buta, allazi li ajlihi abasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa a'rada anhu, huwa Abdullah bin Ummi Maktum al-a'ma, ahadu al-muhajirin ya, salah satu sahabat Nabi dari kalangan muhajirin. Siapa itu Abdullah bin Maktum? Ibnu Khadijah, anak dari paman dari pihak ibu Khadijah. Ngerti nggak? Anak dari seorang paman dari pihak ibu Khadijah. Jadi dalam bahasa Arab itu paman dua, ya, paman dari pihak bapak namanya am, ya, am. Kemudian paman dari pihak ibu namanya khal. Bibi dari pihak bapak namanya amah, ya. Bibi dari pihak ibu namanya khalah. Ya, ini Ibnu Khadijah, anak daripada paman Khadijah dari pihak ibu. Jadi Khadijah bintu Khuwailid, istri Nabi, Ummul Mukminin. Ya,
Khadijah radhiyallahu anha punya paman dari pihak ibu. Dan pamannya itu punya anak namanya Abdullah bin Umi Maktum. Taib. Dan apa yang terkenal dari Abdullah bin Umi Maktum, ada yang tahu nggak? Selain identitasnya buta, kemudian apa lagi? Beliau menjadi muazzin kedua Rasulullah SAW. Muazzin Nabi ada dua. Yang pertama siapa? Bilal bin Rabah. Kemudian muazzin yang pertama. Yang kedua Abdullah bin Umi Maktum. Nah, Abdullah bin Umi Maktum biasanya azannya ketika fajar kazib. Fajar kazib itu fajar bohong. Fajar yang pertama ketika langit itu ya sudah berpendar cahaya tapi ke atas arahnya, ya. Nah, kalau kita baca buka kitab fikih lama itu seperti ekor apa katanya, ekor binatang tinggi ke atas. Ya, cari di Google nanti. Fajar kazib, ya. Dia udah mulai bercahaya tapi ke atas vertikal. Nah, itu Abdullah bin Umi Maktum azan di situ. Azannya itu untuk membangunkan orang tahajud atau mengingatkan orang untuk sahur. Nah, kemudian Bilal bin Rabah azan ketika fajar shadiq, fajar yang beneran, yaitu ketika sudah muncul ufuk, cahaya di ufuk secara horizontal. Nah, itu nggak boleh lagi makan, harus berhenti stop makan. Ya, boleh makan itu kapan? Katanya azan masih boleh makan. Itu azannya Abdullah bin Umi Maktum, fajar kazib. Kalau fajar shadiq itu tidak boleh sekali. Kalau masih di mulut, dimuntahkan, dikeluarkan. Ya, makanya ada imsak itu. Imsak itu maksudnya tanbih, peringatan untuk berhenti makan. Kadarnya berapa? Menurut riwayat hadis 50 ayat Al-Quran. Panjang. Tergantung ayatnya sih. 50. Tergantung ayatnya. Kalau Allah SWT dikit. 50 ayat Al-Quran. Makanya ulama berijtihad, ada yang mengatakan 10 menit, ada yang mengatakan 15 menit gitu kan. Nah, nggak ada aturan bakunya gitu kan. Nah, jadi sekitar itulah. Itu tanbih atau imsak sebenarnya. Tanbih lebih cocok tanbih daripada imsak. Imsak artinya menahan. Ya, as-saumu huwa al-imsak. Kalau definisi saum, puasa itu al-imsak, menahan kan. Jadi imsak maksudnya istilah lain lagi untuk menunjukkan warning lah. Ini sudah harus berhenti dulu karena khawatir nanti masuk. Nah, mazhab Syafi'i lebih kuat, lebih hati-hati dalam persoalan ini. Taib. Yang menarik itu kenapa sahabat tuh kok ngasih waktu itu nggak detik, menit ya? Kok 50 ayat Quran, kenapa coba? Luar biasa ya. Patokannya Al-Quran. Nah, kenapa sahabat itu menjadikan satuan waktunya itu adalah Al-Quran gitu. Kira-kira 50 ayat lah gitu. Dan itu namanya satuan kan semua orang harus paham. Gak boleh kita bikin satuan sendiri. Berapa panjangnya? Nanda meter. 10 nanda meter. Gak bisa, orang gak paham. Gak boleh, harus paham namanya satuan, itu harus paham semua kalangan. Ya, sentimeter orang paham. 50 mm orang paham gitu kan ya. Nggak boleh bikin satuan sendiri terus kita obrol ke orang lain. Berapa panjangnya? Bikin sendiri. Nggak bisa. Nah, para sahabat tuh meriwayatkan tuh pakai Quran loh. 50 ayat Al-Quran. Itu menunjukkan bahwasanya semua sahabat tuh merata kecintaan dan bacaan mereka pada Al-Quran gitu. Jadi sudah maklum gitu, gitu. Yang pertama itu. Kedua, dawamnya mereka senantiasa baca Al-Quran. Menunjukkan itu kan. Ada nggak kira berapa jauh nggak masjid dari sini misalnya gitu? Enggak itu, cuman 300 tasbih itu. Wah. Insyaallah. Nih, kalau sama-sama doyan tasbih, maksudnya doyan zikir, ya sama paham. Tapi yang ini nggak suka zikir. Bercanda ini, jawabannya bercanda ini, ngarang ini. Karena dia nggak suka zikir. Sama kayak orang suka rokok, Stan. Berapa lama sebatang rokok? Gitu kan? Iya. Betul itu. Kalau sama-sama suka rokok, paham. Apa lama nunggunya? 2,5 batang rokok lah. Oh, kalau suka rokok. Kalau nggak suka rokok, apaan ini nggak jelas nih. Nah, gitulah kira-kira. Kok sampai ke situ ya? Sampai mana tadi?
Abdullah bin Umi Maktum, ya. Jadi tadi imsak, ya, masalah imsak, nyinggung dikit nggak masalah, karena memang ada kaitannya ya, secara tidak langsung Abdullah bin Umi Maktum adalah muazzinnya Rasulullah SAW. Nah lihat, orang yang mengumandangkan azan itu tadinya dihinakan di kaumnya. Bilal bin Rabah, ya siapa Bilal? Ya orang perantauan dari negara Habasyi, ya, budak, tapi dimuliakan dengan al-Islam, ya. Jadi penyakit rasisme itu dihapus dalam Islam 1440 tahun yang lalu. Di Amerika masih ada, lebih jahil ya daripada orang jahiliyah. Ya, waktu bulan apa itu kemarin orang Afrika, demo orang Afrika yang dibunuh itu di jalan. Oh iya. Ada demo besar-besaran kan? Nggak ngerti COVID, demo black itu ya, rasisme itu ya. Abdullah bin Maktum, mohon maaf buta, tapi menjadi muazzinnya Rasulullah SAW. Ya, kemuliaan tersendiri gitu. Orang jadi muazzinnya Arab Saudi aja bangga luar biasa. Nah, itu kasih rumah, gajinya gede tuh muazzinnya Masjidil Haram itu. Luar biasa. Dimuliakan, ya. Suaranya tuh legend gitu kan. Itulah kalau baru muazzinnya kerajaan Arab Saudi, apalagi muazzinnya Rasulullah SAW, ya pasti masuk surga itu udah. Surga ada bakatnya aja masuk ini terdengar di surga. Baik. Bagaimana tadi? Abdullah bin Ibnu Maktum. Mana sih? Al-A'ma Al-Muhajirin tadi. Bin Khal Khadijah. Oh ya. Ibnu Khali Khadijah binti Khuwailid ummil mu'minin. Wa sababu hadzal itab al-karim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fi Makkah yauman. Ya, sebab dari teguran Allah ini suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah ma'ahu sanadid Quraisy. Ya, sanadid jamak dari apa? Petinggi-petinggi Quraisy, asraf Quraisy. Seperti Utbah, wa Syaibah, wa Bena Rabi'ah, wa Abu Jahlin, wa Abbas, Ibnu Abdul Muttalib, wa Umayyah bin Khalaf. Ya, ini nama-nama petinggi-petinggi Quraisy. Yad'uhum ilal Islam. Yang Nabi SAW mengajak mereka pada al-Islam mujtahidan ma'ahum yarghabuhum wa yurahibuhum tama'an fi islamihim. Nabi betul-betul mujtahid, ya, rajin sekali, sungguh-sungguh ya mengajak mereka kepada Islam, menjelaskan Islam. Kemudian Nabi sangat menyambut mereka antusias, yurahibuhum tama'an. Apa itu tamak? Tamak bahasa kitanya. Tamak itu dalam bahasa Arab artinya dalam bahasa kita rakus ya, tamak itu ya. Rakus. Dalam bahasa Arab tamak itu betul rakus, cuman tidak bermakna negatif, bisa kepada kebaikan, bisa kepada keburukan. Jadi artinya benar-benar tamak Nabi dalam hal benar-benar serius dalam berdakwah kepada mereka, lagi serius. Nah, fi islamihim, untuk berharap keislaman mereka. Faja'a Abdullah, kemudian datang Abdullah bin Umi Maktum yunadi, memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, artinya Umi Maktum ini beradab, manggilnya dengan panggilan yang paling mulia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena orang Arab ketika itu mana ada berani ngomong ya Rasulullah, orang manggilnya Muhammad gitu aja. Ya. Di perjanjian Hudaibiyah juga Nabi dengan orang Arab Quraisy apa? Perjanjiannya apa ditulis itu? Muhammad bin Abdullah. Enggak mau, para sahabat enggak rela, Rasulullah katanya. Nah, Rasulullah menenangkan, enggak masalah. Ini cuma perjanjian ya, formalitas katanya. Nah, enggak apa-apa, ngalah di situ. Nah, di sini masa awal Islam Abdullah bin Maktum enggak peduli. Ya Rasulullah. Ajib ini. Apa katanya? Akri nih. Nah, aqra yukri'u, akri, bacakanlah. Nah, bacakan untukku. Beda dengan baca gitu kan. Iqra kalau baca. Kalau akri ini maksudnya bacakanlah. Untukku. Wa 'allimni mimma 'allamakallah wa karrir zalika miraran. Ya Rasulullah, bacakanlah kepadaku Al-Qur'an dan ajarkan aku terhadap apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Ya. Sebagian ulama mengatakan maksudnya nanya masalah suatu persoalan hukum. Kemudian ada sebagian mengatakan memang ingin diajarkan Al-Quran. Baik. Wa karir dzalika miraran, dan mengulangnya berapa kali. Nah, fanza'aja dzalika Rasulullah. Rasulullah merasa direpotkan di situ, ya. Agak merasa repot.
Inza'at itu maksudnya dia tadayyaqa, apa namanya? Bahasa Indonesianya apa ya? Merasa direpotkan lah gitu. Lizalika kesulitan Rasulullah SAW lagi ngomong serius dengan orang-orang yang besar, tiba-tiba ada interupsi seperti itu gitu kan. Ibaratnya kita ada tamu penting nih di rumah kita, anak tiba-tiba rewel, papa minta kan, repot. Nah, fakarihahu Rasulullah SAW, maka Nabi tidak suka yang demikian. Faqata'ahu li hadithihi, karena dia telah motong pembicaraan ma'al qaum, fa'abasa wa tawalla. Maka berubah sedikit air wajah Rasulullah SAW dan tidak jawabnya. Tidak menjawabnya. Anhu ya wa tawalla anhu wala yujibuhu. Wa ma in ada Nabi sallallahu alaihi wasallam ila manzili hatta nazalat hazihil ayah. Kemudian Nabi pulang ke rumah, kemudian turunlah ayat ini. Abasa wa tawalla dan seterusnya. Ai qattaba au wa a'rada. Mukanya tidak baik wajahnya, kemudian tidak menjawab. Anja'ahul a'ma, yang mana datang kepadanya seorang yang buta, wa ma yudrik ay wa ma ya'lamuka annahu yazakka, dan kamu tidak tahu, bisa jadi dia memang betul-betul serius yazakka, membersihkan, bima yatlubuhu minal qur'ani wa sunnati, terhadap apa yang dia minta dari Al-Qur'an dan sunnah, ay yuridu zakata nafsihi, dia ingin membersihkan dirinya, wa tathhiri ruhihi, membersihkan ruhnya, bima yata'allamuhu mink, terhadap apa yang kau ajarkan kepadanya. Lihat di sini Allah menyebutkan orang buta bukan untuk menghinakan, sebenarnya menyindir kita yang normal. Orang normal saja dengan keterbatasannya semangat tolabul ilminya luar biasa. Dan itu fakta. Sebagian kita lihat orang-orang yang katanya cacat tapi kok melebihi orang normal gitu. Banyak yang enggak begitu? Banyak yang begitu. Para ulama banyak yang buta. Justru dengan buta mata itu dia terjaga pandangannya daripada orang biasa, hatinya bersih, peka, lebih halus hatinya, kemudian dia lebih disiplin, dia lebih mandiri dan lain sebagainya. Banyak orang-orang yang diberi kelebihan mata fisiknya rusak, tapi mata batinnya bersih. Hatinya tulus, hatinya semangat ya dengan kekurangan, tapi tolabul ilmi, untuk ilmunya di luar orang-orang yang normal. Ini sebenarnya nyindir. Jadi Allah nggak menghinakan hambanya di sini, al-a'ma. Taib. Karena sudah jam 9, takut ada jadwal yang lain. Kita lanjutkan besok insyaallah pekan depan. Kalau ya. Insyaallah. Dari sini ada yang balik kepada forum. Silakan MC. MC mana MC? Kepada jamaah mungkin ada yang ditanyakan. Silakan. Cukup, insya Allah cukup. Satu lah, masa nggak ada pertanyaan. Kenapa nih pada kita diskusi ya, bukan ceramah. Ya. Tapi menarik sih Ustadz ya. Subhanallah ya, begitu mulia akhlaknya Rasul. Jadi dalam situasi seperti itu yang berubah cuman mukanya saja. Iya, jarang loh ya, orang tanpa ada tindakan, paling tidak ucapan gitu ya. Nanti kayak atau apa gitu tuh nggak sampai nggak ada seperti itu ya Ustadz ya. Iya, nggak ada seperti itu. Biasanya orang tuh kalau udah mulia, udah sombong tuh paling susah dihubungi. Paling tinggi jabatan itu jawab WA-nya lama, ditelepon susah, atur ke sekretarisnya dulu, bikin gaji dulu lah, kamu siapa gitu. Itu kadang-kadang. Apalagi orang-orang rendah yang dianggap dia lebih rendah daripada dia dan tidak ada kepentingan bagi dia, gitu kan? Nah, biasanya jangankan bermuka masam, mulutnya udah ngomongnya macam-macam itu. Kamu siapa? Udah bikin janji belum gitu? Saya sibuk banget gitu. Kadang-kadang. Paling enggak secara lisan ngomong gitu ya. Nanti sabar gitu nggak bisa. Enggak keluar gitu, cuman mukanya doang ya. Cuman muka, dan itu karena Rasul tahu Umi Maktum nggak melihat. Seandainya ya Rasulullah tidak pernah merubah wajahnya yang baik itu ketika mengajarkan agama. Nabi satu-satunya kondisi yang membuat wajah Nabi itu berubah marah, jelek gitu maksudnya berubah negatif wajah beliau karena marah karena agama.
ya, agama dihina, sahabatnya dibunuh, baru Nabi itu marah. Tapi bermuamalah hari-harian Nabi itu wajahnya berseri-seri. Bahkan ada suatu riwayat hadis sahabat yang mengatakan kita tidak pernah melihat wajah Nabi itu kecuali tersenyum. Dan tidak pernah melihat Nabi itu terbahak-bahak ketawanya. Ketawanya iya, cuman nggak terbahak-bahak. Lebih seringnya Nabi itu tersenyum pada sahabatnya. Makanya wajar Nabi itu selalu dirindukan oleh para sahabat hadir di majelisnya. Ya. Jadi itulah kemuliaan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Bisa dicontohkan jadi seorang muslim ya, apa yang mesti kita amalkan dari ayat ini? Seorang muslim pastinya harus tersindir dengan ayat ini. Anja ahul a'ma, orang buta tapi kekurangannya itu tidak menghalanginya untuk thalabul ilmi. Seharusnya kita yang normal matanya, apalagi nggak minus ya, normal, seharusnya lebih daripada minus sudah. Ini udah plus minus. Ya, jadi nikmat itu kan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa lu nggak ngaji? Pandemi ya Allah. Padahal tinggal ngeklik-klik misalnya. Tinggal ngeklik. Nah, khawatirnya ditabok sama malaikat nanti itu. Nggak malu dengan surat Abasa wa tawalla. Oh iya. Ya. Kemudian apa lagi? Coba lihat, perhatikan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang dai itu memang harus siap ya. Kepada pejabat dia siap, pada orang kaya dia siap, pada orang miskin pun harus siap menjaga akhlaknya, ya. Apalagi yang mesti kita amalkan dari ayat ini? Ayo mari masing-masing kita bisa istinbat hukum kok. Ayo istinbat akhlak dari ayat ini. Apalagi? Kalau ada orang yang ini statusnya orang yang nggak paham, terus dia menghina, ya udahlah ya gitu, nggak usah dipermasalahkan lah ya. Kasih uzur lah gitu. Oh dia ini. Iya. Betul. Ya, Insya Allah ajib ya. Ya benar itu. Ya, udah tahu kondisinya begitu, nggak usah kita tuntut. Ya, nggak usah kita macam-macam karena wajar mungkin dia lupa, mungkin dia nggak tahu segala macam. Ya. Apalagi? Banyak sebenarnya hikmah yang bisa kita petik dari ayat ini. Ya, baru 3 ayat ya. 3 ayat. Banyak sekali. Apalagi? Sebelum kita tutup. Berusaha mensucikan diri terus dengan thalabul ilmi. Ya. Jadi mengkaji Al-Quran dan hadis Nabi SAW itu adalah salah satu bentuk mensucikan ruh kita, batin kita. Sekarang ada orang yang membersihkan badannya rajin, bersihkan rumah rajin, membersihkan hatinya lupa. Ya. Ada juga orang yang katanya bersihkan hati, tapi fisiknya nggak dibersihkan juga salah. Ya. Nah, jadi dua-duanya Islam mengajarkan lahir dan batin. Apalagi? Syekh Didi Senanda belum ada nih komentar. Syekh Aceh. Ada banyak. Ya, ini sedikit pertanyaan aja Ustaz. Nah, jangan sulit tanya, jangan sulit. Enggak, jadi sebenarnya kalau melihat pemaparan yang Ustaz tadi dengan tafsir itu, sepertinya tidak terlalu salah Nabi. Artinya, apakah itu memang teguran atau apa gitu? Karena ya, jadi kesalahannya orang. Karena apakah segitunya salahnya gitu? Apakah? Ya, jadi sebenarnya. Sampai tegur dan. Jadi itu bukan. Dan, karena gini, kalau sampai Allah menyampaikan wahyu turun Al-Quran hanya gara-gara bermuka masam gitu, apakah segitu pentingnya bahas muka masam Nabi waktu itu gitu, dengan kondisi seperti itu gitu. Betul, pertanyaan bagus sebenarnya dan agak sulit. Ya. Jadi kesalahan orang-orang yang mulia, ya, kesalahan. Jadi kata ulama ini nggak menunjukkan kesalahan Nabi sedikit pun. Ini menunjukkan khilaful aula bahasanya para ulama itu. Jadi dosa, kesalahan beda dengan khilaful aula. Apa itu khilaful aula? Menyelisihi hal yang utama. Seharusnya begini lebih baik gitu. Nah, kepada orang awam, orang biasa itu namanya dosa, bikin dosa. Kalau orang-orang yang derajatnya tinggi di sisi Allah, namanya khilaful aula, itu istilah para ulama. Apa itu khilaful aula? Menyelisih atau tidak memilih yang lebih baik sementara yang lebih baik ada gitu. Jadi ini bukan kesalahan Nabi, bukan apalagi dosa gitu kan. Jadi Nabi cuman khilaful aula, tidak memilih ada hal yang lebih baik daripada itu gitu. Ya enggak? Nah, bagi orang yang mulia di sisi Allah, al-muqarrabun, khilaful aula itu seolah-olah dosa.
Kalau kita dosa beneran, kalau kita ini dosa-dosa beneran, level-level kita ini dosa beneran, ya melakukan maksiat beneran. Tapi kalau para waliullah, para nabi, para rasul, mereka tidak memilih yang lebih afdol saja itu udah dosa di mata kita gitu. Seperti sudah seolah-olah dosa. Jadi ada yang mengatakan, ulama mengatakan kesalahannya orang-orang mulia, kesalahan kecil orang-orang mulia itu seperti dosa besar bagi orang yang rendah. Bagi orang yang sudah rajin sholat duha, ya kalau dia nggak sholat duha itu kayak dosa banget gitu. Ya nggak enak banget itu. Tapi orang yang emang udah emang rajin nggak sholat fardu, ngelihat orang yang nggak sholat duha tuh, aduh saya nggak sholat duha begini. Apa sih rajin soalnya gitu kan? Kenapa? Karena derajatnya beda. Nah Nabi juga begitu. Nabi itu nggak salah, nggak dosa, tapi khilaful aula. Nah itu bahasanya ulama. Itulah mungkin jawaban sedikit untuk khilaful aula. Nah jadi Nabi itu nggak dosa, tapi khilaful aula. Ada lagi? Cukup ya kira-kira ya? Ustaz. Kalau kita ketemu pekan depan, insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Amin. Terima kasih Ustaz atas kajiannya untuk malam ini. Mudah-mudahan makin menambah ilmu bagi jamaah dan juga Ustaz sendiri. Amin. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih Mas Acik siapa ya? Oh, udah keluar. Udah izin ya kawan-kawan. Ya. Ya.